Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang kita akan memasuki tema baru, yaitu tema ketujuh yang berjudul benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Nah, di sekitar kita itu pasti banyak benda ya. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Setiap benda pasti memiliki manfaatnya masing-masing. Nah, untuk itu kita diharuskan untuk menjaganya. Menjaganya gimana caranya? Dengan kita harus tahu setiap manfaat benda yang ada di sekitar kita, yaitu dengan memanfaatkannya dengan secara benar, yaitu merawatnya, digunakannya secara hati-hati dengan baik-baik. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajarannya, biar lebih semangat untuk menyimak materi pelajarannya, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi Topi Saya Bundar. Oke. Setelah menyanyikan lagu barusan, lagu Topi Saya Bundar, gimana? Udah lebih semangat belajarnya? Nah, mengingat tadi menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, kita biar kedengarannya merdu, kita harus memperhatikan irama. Irama kita udah belajar di tema sebelumnya, yaitu dalam irama itu ada nada panjang, ada nada pendek. Nada panjang dalam lagu ditandai dengan garis yang panjang, dan kalau nada pendek ditandai dengan titik atau garisnya lebih pendek. Untuk mengetahui mana nada panjang dan nada pendek, kita bisa menyanyikannya dengan ketukan. Biasanya ketukannya dengan tepukan tangan yang tidak bersuara seperti ini. Topi saya bundar, seperti itu. Nah, bedanya nada panjang dan nada pendek. Nada panjang itu ketukannya lebih lama. Seperti tadi, topi saya bundar. Tuh, lebih lama ketukannya, gitu. Nah, ini bisa dilihat pada gambar jika topi saya bundar ini ditandai mana nada pendeknya dan mana nada panjangnya. Biar lebih enak saat menyanyikan lagunya. Tadi kan kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nah, topi itu merupakan sebuah benda. Kira-kira topi itu benda hidup atau benda tidak hidup ya? Nah, topi itu merupakan benda tidak hidup. Sebelumnya, kita harus tahu antara benda hidup dan benda tidak hidup. Ternyata, di benda-benda di sekitar kita itu, ada benda yang hidup dan ada benda tidak hidup. Apa bedanya? Apa bedanya antara benda hidup dan tak hidup? Kita lihat di sekitar kita, ada tanaman, ada tadi yang kita nyanyikan tentang topi, ada sepeda, dan juga ada hewan. Nah, kira-kira mana yang termasuk benda hidup yang mana dan benda tak hidup yang mana? Nah, kita cari misalnya tadi tentang topi. Topi itu merupakan benda tak hidup. Kenapa disebutkan benda tidak hidup?
karena topi itu tidak bisa bergerak. Bergerak ya digerakkan oleh manusia. Tidak bisa bernafas. Sedangkan benda hidup itu disebutkan hidup karena mereka bisa bergerak sendiri, bisa bernafas. Contohnya apa? Kita sebagai manusia. Atau contoh lainnya yaitu tanaman dan hewan. Jadi udah tahu kan, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita itu. Benda hidup contohnya kita sendiri sebagai manusia, tanaman dan hewan. Dan benda tak hidup tadi topi, sepeda, kursi, dan banyak lagi yang hal-hal lainnya yang tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bernafas. Setelah mengetahui tentang benda hidup dan tak hidup, kita juga harus mengetahui cara merawatnya bagaimana. Kenapa harus dirawat? Karena semuanya itu pemberian kepada kita dari Allah. Seperti ada tanaman kita harus rawat dengan baik, disiram, dikasih pupuk. Dan kepada benda tak hidup bagaimana cara merawatnya? Yaitu dengan cara menggunakannya secara hati-hati, secara baik-baik. Contoh benda hidup lainnya contohnya ada banteng. Nah, ngomong-ngomong tentang banteng nih, ada di Pancasila yang lambangnya atau simbolnya itu kepala banteng. Kira-kira itu sila keberapa ya? Nah, kepala banteng itu merupakan simbol dari sila keempat yang bunyinya agak panjang nih dari sila yang lainnya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gak bosan-bosan untuk mengingatkan kita harus menghafal simbol dan bunyi dari tiap sila Pancasilanya. Dan juga jangan lupa untuk tahu cara pengamalannya bagaimana. Nah, tadi dari sila keempat Pancasila yang lambangnya kepala banteng dan bunyinya yang tadi agak panjang itu, kita harus tahu pengamalannya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan terhadap sila keempat dari Pancasila? Nah, pengamalannya misalnya gotong royong membersihkan kelas, gotong royong membersihkan selokan di lingkungan rumah, atau kerjasama dalam mengerjakan soal kelompok atau tugas kelompok. Dicukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita tadi udah belajar tentang benda hidup dan tak hidup, nada panjang dan nada pendek, dan terakhir yaitu tentang sila keempat Pancasila yang simbolnya kepala banteng. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap jaga kesehatannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.